Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di NSC Channel. Untuk kali ini kita akan membahas yaitu HA ya, atau High Availability di FortiGate ya. Gimana sih cara kerja HA itu di FortiGate? Untuk HA sendiri itu lebih kayak seperti redundant teman-teman ya. Jadi ketika ada dua perangkat FortiGate, salah satunya mati atau ada problem di portnya ya yang dimonitor, maka traffic yang di FortiGate 1 itu akan dialihkan ke FortiGate yang satunya lagi ya. Kita masuk saja ke pinetnya ya, sambil saya nanti jelaskan untuk HA nya sendiri. Oke, baik, seperti biasa saya masih menggunakan Pinet Lab ya teman-teman untuk simulasi ini. Baik, topologinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ada dua FortiGate ya, saya namakan yang ini box 1 ya, yang di bawah box 2. Sebentar, saya namain dulu biar nggak salah. Box 2. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman tahu HSRP ya atau VRRP ya, redundannya sama teman-teman ya, metode redundannya. Jadi ketika ada fail di sini, entah itu mati atau problem portnya, maka traffic yang dari dalam atau dari luar ya akan dialihkan ke sini teman-teman, ke FortiGate yang kedua. Kalau di HSRP ya atau VRRP, ketika kita konfigurasi di box 1 atau di router 1 ya, kalau VRRP atau HSRP, maka kita harus konfigurasi juga di box 2. Ketika ada penambahan routing, misalkan ada penambahan rule atau apa gitu ya di FortiGate, di router ya, di router kedua juga harus dikonfigurasi sama dengan router yang pertama. Tapi di FortiGate untuk di HA, ketika sudah synchronize si box 2 dan box 1 ini, entah siapa yang jadi masternya ya atau primernya, maka si slave-nya atau si secondary akan mengcopy ya atau mengsinkronis ya semua konfigurasi dari si primary. Jadi ini teman-teman, mudahnya teman-teman ada perubahan konfigurasi ini tiap hari. Selama kedua perangkat ini sinkron atau synchronize, pasti di box 2 ini akan sama konfigurasinya. Teman-teman nggak perlu lagi config di sini, cukup di satu perangkat saja, seperti itu. Baik, kemudian dari FortiGate box 1 ini atau ke box 2 itu nanti dihubungkan oleh heartbeat interface teman-teman ya. Jadi nanti ada kabel heartbeat interface yang menghubungkan si Forti 1 dan Forti 2 ya. Best practice-nya sih 2 kabel teman-teman ya, 2 port ya yang digunakan, tapi 1 port juga nggak masalah. Baiknya kalau 2 port itu, jika salah satu port heartbeat interface-nya itu problem, maka akan di cover oleh port yang kedua. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung simulasi aja ya, konfigurasi di FortiGate-nya. Di sini saya sudah konfigurasi ya untuk terhubung ke internet ya, jadi sudah bisa langsung di remote. Tapi untuk PC ini belum saya konfigurasi. Saya pasang IP dulu deh di sini. Bentar ya, saya pasang IP. Segmen IP 172.16.30.5 deh /24 172.16.30.1. Oke, di FortiGate-nya belum saya setting apa-apa teman-teman, masih kosong untuk konfigurasinya, untuk IP LAN-nya, untuk HA-nya. Oke, lanjut ya, kita ke box 1 dulu ya. Tadi yang nyala duluan ini box 1 teman-teman ya, kemudian box 2. Oke, di HA ya teman-teman, itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya untuk menentukan siapa yang menjadi master atau primary-nya. Yang pertama adalah sistem uptime ya. Siapa yang uptime-nya lebih dulu, yang lebih lama, dia akan menjadi primary. Kemudian ada priority. Siapa yang priority-nya paling tinggi, dia akan menjadi primary. Lalu ketiga ada serial number. Ya, siapa yang serial number-nya paling tinggi,
dia akan menjadi primary. Ini berlaku ketika override di HA-nya itu di disable. Ya, jika override-nya itu di enable, maka dia akan membaca yang prioritasnya lebih tinggi. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke box 1 ya. Ini box 1 tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk yang box 2. Oke. Kita sudah di FortiGate yang box 1, lalu kita pergi ke sistem HA. Nah, modenya teman-teman bisa pilih aktif-aktif atau aktif-pasif. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk yang aktif-pasif terlebih dahulu ya. Untuk aktif-aktif nanti bisa saya upload ya di video berikutnya teman-teman ya, untuk penjelasannya aktif-aktif. Oke, kita pilih aktif-pasif di sini. Nah, ini adalah device priority ya. Device priority ini semakin tinggi nilainya, dia akan menjadi primary ya. Di sini keterangannya, the device with the highest priority is more likely to become the HA primary ya. Priority tertinggi di device dia akan menjadi si HA primary-nya, seperti itu. Kita akan set di sini 200 coba teman-teman ya. Karena rencana si box 1 ini saya akan jadikan primary. Tadi juga dinyalakannya juga duluan, harusnya si sistem uptime-nya ini lebih tinggi daripada si box 2. Kemudian ada group name, bebas teman-teman ya, asalkan sama dengan box 2 nanti dibuatnya. Kita buat saja di sini HA ya. Passwordnya 123456778. Lalu monitor interface. Nah, monitor interface ini adalah port yang dimonitor oleh si HA ini ya. Dia akan memonitor port ini. Jika terjadi failure, down, atau bermasalah portnya, mati, maka secara otomatis traffic semuanya akan pindah ke box 2. Dianggap adalah gagal si box satunya ini. Jadi ketika misalkan ya, kita daftarkan port 1, port 2 di monitor interface tadi, jika ada salah satu ini masalah atau dua-duanya masalah, salah satu aja masalah, traffic semuanya langsung akan pindah ke box 2 dan box 2 akan menjadi primary ya. Box 1 akan menjadi secondary, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita masukkan monitor interface-nya, itu port 1, port 2. Selanjutnya adalah heartbeat interface. Nah, heartbeat interface ini dia akan menghubungkan si box 1 dan si box 2. Nanti kita pasang di sini kabelnya ya teman-teman ya. Nanti akan kita colokkan kabelnya si box 1 dan box 2 ya. Jadi si heartbeat interface ini akan memonitor synchronize ya. Jadi mereka akan synchronize melalui port heartbeat interface-nya itu. Terdeteksi adanya failure ya. Itu semua nanti si heartbeat interface nanti yang akan mendeteksi ya, ada changes atau perubahan di box 1, maka akan sinkronisasi ke box 1 melalui si heartbeat interface ini teman-teman. Oke. Best practice-nya sendiri itu menggunakan 2 port ya. Kalau teman-teman ada FortiGate yang besar ya, itu seri-seri tinggi, itu biasanya ada HA1, ada HA2. Nah, itu digunakan sebagai heartbeat, seperti itu. Kalau di Forti yang kecil kayak seperti ya, 50 ya atau 60 seperti itu nggak ada port HA, teman-teman bisa menggunakan port physical seperti ini. Oke, heartbeat interface kita daftarkan port 3 dan port 4 ya. Di sini juga ada priority-nya ya, the interface with the highest priority will be preferred. Jadi yang lebih di-preferin itu misalkan yang portnya paling tinggi, kita pasang di sini misalkan port 3 itu 100, port 4 50 ya. Jadi port ini akan di-prefer ke port 3 terlebih dahulu teman-teman. Seperti itu, bukan di port 4. Jadi jika misalkan port 3-nya juga bermasalah atau problem, maka si port 4 akan mengambil alih si tugas dari heartbeat interface-nya ini, seperti itu. Oke, ini
semuanya harus disamakan nanti konfigurasinya di box 2 ya teman-teman, kecuali si device priority-nya ini yang berbeda ya. Oke, lanjut kita oke. Oke, sudah kita oke ya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi di sini. Oke, sebentar, ini kita lihat dulu H-nya ya, sampai dia muncul. Nah, ini hanya satu ya teman-teman ya, karena memang belum terkoneksi ke port box 2-nya, sorry, ke box 2-nya belum terkoneksi. Ya, di sini ada monitor interface-nya ya, di port 1 dan port 2. HA monitor interface ini untuk heartbeat interface-nya belum kita colok ya, makanya masih abu-abu ya. Uptime-nya ini 23 menit ya, roll-nya masih primary seperti itu. Lanjut kita konfigurasi si box 2. Oke, kita sudah masuk di box 2. Kita config sistem H sama persis dengan yang kita konfigurasi tadi. Modenya aktif pasif. Device priority kita defaultkan saja 128 di bawah si box 1 ya, tadi box 1 200. Oke, group name-nya HA. Passwordnya ini harus sama teman-teman ya, 1234578. Oke, monitor interface-nya sama ya, port 1 port 2 ini yang ke arah WAN dan ke arah LAN ya, port 1 dan port 2. Heartbeat-nya 3 dan 4. Priority-nya yang ketiga tadi 100 ya, lalu port 4 priority-nya 50 ya. Bentar. Nah, oke, sebentar, seperti ini. Nah, kita oke. Kita akan cek di sini ya teman-teman ya. Harusnya sih putus nanti koneksinya di sini ya, jika memang nanti sudah sinkron ke si box 1. Oke, kita tunggu dulu ya. Sambil kita reload teman-teman. Oke, sorry, lupa. Heartbeat-nya belum kita colokkan. Lupa ya teman-teman. Bentar, heartbeat-nya tadi port 3 dan port 4 ya. Astagfirullahaladzim, lupa dicolok. Nah, ini port heartbeat-nya dicolok teman-teman. Jangan lupa. Kalau nggak dia nggak akan sinkron dan nggak akan mengenali seperti itu. Nah, jadi topologi seperti ini teman-teman ya. Yang port 2 ke arah LAN, port 1 ke WAN, 3 dan 4 berhubung sesama si FortiGate. Kita reload dulu. Nah, ya ini sudah kebaca ya dalam grup yang sama. Tapi ini masih out of synchron teman-teman ya. Memang seperti ini awalnya out of synchron. Nah, kita coba konfigurasi biar dia sinkron teman-teman. Bentar ya, kita login dulu. Kita login lewat command line. Nah, kita coba execute HA synchronize start. Kita execute synchronize HA execute. Ini sorry, execute HA synchronize start. Nah, sedang starting synchronize with HA master. Lalu kita cek dulu di box satunya apakah sudah sama checksumnya. Ini juga bisa dicek teman-temannya. Execute system HA. Itu untuk mengeceknya. Saya lupa sebentar teman-teman. Execute system HA checksum. Nah, saya lupa untuk apa sintaknya sebentar teman-teman. Kemarin saya ini ingat malah lupa konfigurasinya. Oh iya, diagnose diagnose sistem
HA seperti ini ya teman-teman ya kalau mau ngecek ya, checksum cluster. Nah, di sini masih belum sinkron teman-teman ya. Nih, untuk si primary-nya ini ya, kita cek checksumnya dengan yang checksum si Forti kedua ini masih beda ya, global, root, all ya. Ini angkanya masih beda teman-teman ya. Harusnya kalau dia sudah harusnya kalau dia udah sinkron itu harusnya sama ya, harusnya sama teman-teman. Ini masih belum sinkron. Yang di FortiGate 1 tadi kita belum ini ya, belum di set untuk synchronize-nya. Sebentar teman-teman ya, kita coba lagi. Oke, masih belum sinkron. 12 primary. Tunggu dulu teman-teman ya, harap bersabar karena memang dia butuh waktu untuk synchronize. Oke, masih belum. Nah, ini harusnya sih udah sukses ya. Secondary configured is not synchronous, secondary status single primary local Indonesia. Diagnose system A, checksum cluster. Apakah sudah sama? Oke, masih belum teman-teman. B4 A72. Kita coba pancing lagi teman-teman. Oke, sinkron ya teman-teman ya. Kita lihat ya di checksumnya ya. Ini global root dan all-nya sudah sama dengan si FortiGate si box 2-nya. Nah, ya. Oke, kita cek di sini di HA. Nah, ini sudah sinkron. Di sini uptime-nya lebih tinggi si box 1 ya teman-teman ya, maka dia akan menjadi primary untuk kedepannya. Lalu priority-nya juga di sini 200. Oke, dalam kondisi seperti ini ya teman-teman ya, apapun yang akan kita config di box 1 ya, apapun yang kita config di box 1, si box 2 akan sinkron ya. Jadi kita tidak perlu lagi konfigurasi di box 2. Oke, kita ambil contoh sampel ya. Kita belum konfigurasi IP LAN ya untuk ke arah LAN-nya, yaitu di port 2 ya, si segmen IP ini 172.16.30. Tadi di PC udah kita konfigurasi ya. Kita konfigurasi di sini sebagai gateway-nya. Oke, ini di port 2. Nah, konfigurasi IP 172.16.30.1/24. Nah, jangan kita oke dulu ya. Kita cek di box 2 ya. Jadi kita cek before afternya, show system interface. Oke ya. Port 2 ini kosong teman-teman di box 2. Ya. Sekarang kita oke di sini di box satunya. Nah, sudah ada untuk IP LAN-nya ya teman-teman ya. IP LAN-nya udah ada. Oke, kemudian kita cek di box 2. Show system interface. Nah, masuk ya. Nggak perlu config lagi di FortiGate 2, otomatis masuk ketika sudah sinkron. Ya, apapun yang kita konfigurasi di primary ya, secondary akan mengikuti. Seperti itu. Sekarang kita akan tes trafiknya, kita matikan yang dilewati oleh si monitor portnya
di sini di HA itu tadi kita kan sudah monitor portnya teman-teman ya. Port yang dimonitor itu port 1 dan port 2. Berarti ketika ada failure di sini, maka si primary akan berubah menjadi ke si box 2 ya. Role-nya ini akan berganti teman-teman. Primary-nya akan ke box 2. Sekarang kita tes dulu dari sini ya. Sorry, dari PC ke gateway dulu. 16.30.1 ke internet sepertinya. Oh ya, saya belum buat policy nih ke internet buat tes ke 888. Oke, sebentar ya, kita buat policy-nya dulu, saya lupa. Ini untuk tes ke inetnya, karena kan itu tadi hanya ke gateway teman-teman. Oke, sebentar, ke internet. Incoming-nya dari port 2, outgoing-nya port 1, source-nya ini belum kita buat, create aja sebentar. Ini address list ya teman-teman ya. 30 titik oh sorry, di sini kita namakan aja LAN. Oke, kita masukkan address-nya LAN, destination-nya all, service-nya seperti biasa ya, internet all, NAT-nya sudah. Oke, sudah semua kita oke. Policy-nya udah kita pasang. Kita tes lagi sebentar teman-teman via internet. Oke, sudah replay. Nah, kita tes port 2 ya. Coba kita port 2 kita putus ya di sini ya. Ini adalah port yang dimonitor. Kita putus. Nah, seperti ini. Lalu kita ping. Tetap jalan ya teman-teman ya. Traffic dilewati di FortiGate box 2 tentunya. Nah, kita login kembali. Ini logout otomatis nih teman-teman, karena sepertinya pindah dia benar. Nah, posisi sekarang di box 2 teman-teman ya. Kita lihat di sistem HA. Nah, seperti ini. Box 2-nya saat ini menjadi primary dengan priority 128 ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, dia menjadi primary ketika si box satunya itu ada failure di salah satu port yang dimonitor, ataupun box satunya mati pun nanti si box 2 yang akan menjadi primary teman-teman. Lalu sekarang kita pasang lagi kabelnya yang tercolok ya. Apakah dia tetap di box 2? Box 2 tetap menjadi primary, atau box 1 yang akan balik lagi menjadi primary? Best practice-nya atau harusnya box 2 tetap jadi primary. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kondisi kabel sudah normal kembali, sudah solve ya. Istilahnya kalau dalam lagi problem sudah solve, sudah bekerja lagi box 1 dengan semestinya. Tetapi di sistem HA, untuk ketika kita override-nya itu di disable, box 2 tetap jadi primary seperti ini. Dia nggak akan balik ke box 1. Nah, terus saya maunya box 1 saya kembalikan nih. Bisa nggak sih? Oh, bisa teman-teman ya. Tinggal di reset sistem uptime-nya ya. Itu ada sintaknya, diagnose sistem reset uptime ya. Nanti dia akan reset sistem uptime ya. Sistem uptime-nya ini akan menjadi 0 atau reset, otomatis uptime si box 1 menjadi paling tinggi dan dia akan menjadi primary seperti itu ya. Atau box 2 nya bisa kita matikan, kita nyalakan lagi, uptime-nya akan reset dan box 1 akan menjadi primary lagi seperti itu ya. Nah, coba kita matikan si box 2 nya ya teman-teman ya. Kita akan balikan lagi ke box 1 sebagai primary. Nah, kita reset sebentar aja. Kita reload. Nah, saat ini sudah menjadi box 1 menjadi primary ya. Seperti ini. Box 2 nya kita restart atau kita reset sistem uptime-nya lah ya. Nanti akan kembali ke box 1. Nah,
Setelah ini kita akan coba simulasi dengan kondisi override-nya itu enable, ya. Override-nya itu nanti kita enable teman-teman. Lebih baik, makan ada ditanya lebih baik mana nih, override-nya itu di enable ya, atau override-nya disable aja, seperti itu. Kalau kondisi override-nya enable, jadi teman-teman ya, ketika nanti si box 1 ini mati, maka box 2 akan jadi primary. Tetapi ketika box 1 hidup ya, hidup kembali, yang tadinya tetap di box 2, kalau override-nya itu di enable, dia akan pindah ke box 1 lagi. Jadi dia akan balik lagi ke box 1. Kenapa dia bisa balik lagi ke box 1? Karena si override itu melihat priority tertinggi, ya. Priority tertinggi akan menjadi primary. Nanti setelah ini kita coba tes override-nya, kita enable. Oke, box 1 dan box 2 sudah kembali. Si box 1-nya menjadi primary, box 2-nya menjadi secondary kembali. Oke. Saat ini kita akan enable override di box 1. Config sistem HA ya, set override enable ya. Nah, kita enable teman-teman, kita end. Oke, seperti ini. Ketika override-nya kita enable ya, sekarang terjadilah misalkan down atau si box 1-nya mati. Oke, kita matikan box 1-nya. Lalu primary akan dihandle oleh si box 2. Sebentar, kita login lagi. Ini berpindah ke box 2 teman-teman. Hanya dia minta login lagi. Nah, seperti ini ya. Box 2 akan menjadi primary. Nah, box 2 akan menjadi primary ya. Box 1 problem atau down, seperti itu ya. Ya, kemudian di ketika down ini ada konfigurasi yang berubah ya, ada konfigurasi yang berubah di box 2 ya. Misalkan seperti ini. Ketika si box 1 mati, kita ada perubahan konfigurasi yang entah kapan ya. Jadi kita misalkan gini, ini nggak tahu kapan hidup ya si box 1-nya nih. Tetapi di box 2 ini kita banyak ada perubahan konfigurasi yang memang harus di-config. Misalkan port 5, kita perlu port 5 menambahkan IP baru. Misalkan seperti ini 172 jangan 10.10.10.1/24 ya. Oke, kita oke nih. Kita oke 10.10.1/24. Nah, kita pasang di port 5 10.10.10.1 ya, /24. Kita cek di command line-nya seperti ini. Show system interface. Oke, teman-teman cek ya, di sini ada di port 5 ya, IP-nya ya. Port 5 ada. Nah, kita nambah konfigurasi lah intinya. Lalu box 1 hidup. Ya. Box 1 hidup. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ketika override itu enable teman-teman ya. Jadi gini. Ketika box 1 ini hidup ya, otomatis dengan priority tertinggi dia akan menjadi master atau primary. Lalu box 2 akan sinkron ke box 1 yang di interface port 5-nya ini belum ada IP atau kosong ya. Jadi ketika dia sinkron ke box 1, maka semua yang kita config, entah itu di port 5 atau itu di port 6, akan hilang teman-teman. Nah, kekurangannya seperti itu. Jadi ketika box 1 mati, ketika kita ada penambahan konfigurasi banyak, lalu atau box 1-nya hidup dan dia sinkron, hilang semua konfigurasinya teman-teman, seperti itu ya. Dikarenakan semua yang ada di box 1 ini masih kosong. Oke ya, kita cek dulu ya. Ini di port 5 masih ada IP, nanti kita cek pasti IP-nya hilang
karena dia sinkron ke box 1 yang kosong. Sistem HA. Oke, masih belum hidup si box satunya. Ya, masih booting. Oke, kita sudah masuk ke box 1. Teman-teman ya, ini masih menunggu synchronize lagi. Nah, kita login ulang lagi. Berarti sepertinya nih box 1 sudah menjadi primary lagi, teman-teman. Oke ya, kita cek sistem HA. Nah, oke ya, box 1 menjadi primary lagi ya, karena priority-nya itu 200. Kalau tadi kan disable ya, override-nya. Si box 2 tetap jadi primary walau si box satunya hidup lagi. Nah, di sini out of synchronize karena sedang mensynchronize, karena di box 2 ini ada apa ya? Ada perubahan IP, teman-teman. Kita nunggu synchronize dulu ya. Nanti setelah synchronize, dia sedang mensynchronize ke box 1, teman-teman. Ya, sedang mensynchronize box 1 yang IP-nya itu kosong di port 5. Oke, kita ini aja, kita config aja biar cepat, teman-teman. Execute HA, execute HA, synchronize starting synchronize with HA master. Nah, kalau checksumnya ini belum sama, teman-teman ya, dia nggak akan synchronize seperti itu. Harus sama checksumnya, baru dia synchronize. Oke, sebentar. Oke, tunggu dulu, teman-teman ya. Ini masih dalam proses synchronize. Nanti ketika sudah synchronize, kita akan cek di box 2 port 5-nya hilang atau enggak, lalu box satunya sinkron nggak port 5 yang tadi di config di box 2. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sabar, teman-teman ya. Ini kan virtualisasi, jadi ya harus sabar-sabar menunggu. Seperti itu. Nah, ini lihat uptime-nya, teman-teman ya. Uptime-nya ini padahal lebih tinggi si box 2 ya. Tetapi dia tetap jadi primary karena si override itu yang dibaca adalah priority, bukan uptime. Seperti itu. Nah, oke, synchronize sekarang ya. Ini sudah synchronize, box 1 sudah menjadi primary. Kita cek di interface 5 box 1. Ini tidak ada ya, tidak ada konfigurasi apa-apa di port 5 seperti itu ya. Kita cek di box 2, show system interface. Nah, kita cek port 5-nya kosong, teman-teman ya. Tuh, karena dia synchronize ke box 1 yang memang kosong portnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara kerja si
override-nya ketika di enable, begitu teman-teman ya. Nah, kita sudah aman, ping juga nggak masalah ke internet ya. Kurang lebih itu saja teman-teman ya. Jika memang ada yang masih belum jelas, bisa diulang videonya, dicek di mana yang kurang jelasnya, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman ya, di share, di like, nanti bisa juga di share ke teman-teman network security yang belajar atau baru belajar FortiGate. Terima kasih teman-teman atas waktunya, semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.